Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak-anak di rumah semuanya? Ya, semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pesantren Kilat Ramadan yang dilaksanakan secara online dengan materi sholat. Ya, untuk yang pertama pasti anak-anak sudah tahu kan sholat itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke pengertian sholat, saya akan kasih sedikit dalil tentang perintah untuk kita melaksanakan ibadah, terlebih ibadah untuk sholat. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, yang dimaksud ibadah di sini ya salah satunya adalah ibadah sholat. Ya, sholat anak-anak secara bahasa itu artinya doa. Pasti anak-anak sudah tahu kan, karena ini adalah materi kelas 7. Kemudian sholat secara istilah yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan juga perbuatan, yang mana diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk macam-macam sholat dulu, sholat itu ada dua macam ya. Ada sholat wajib dan juga sholat sunnah. Untuk sholat wajib itu seperti sholat 5 waktu. Kemudian untuk sholat sunnah itu contohnya seperti sholat tarawih, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, dan juga sholat istiqoroh, dan banyak lagi sholat sunnah lainnya. Nah, anak-anak, di dalam sholat itu pasti ada syarat wajibnya. Apa saja syarat wajib sholat? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Dia adalah seorang muslim, itu adalah syarat yang pertama. Kemudian dia harus berakal sehat. Dan yang ketiga, dia harus sudah balik ya. Tapi kalau anak-anak, dia harus sudah dilatih dulu untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang keempat, syarat wajib sholat yaitu dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sekarang syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Kemudian suci badan, suci tempat sholat, dan juga suci pakaian dari najis ya. Kemudian yang kelima, mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Nah, berbicara tentang tata cara sholat, saya akan menyampaikan tata cara dan juga bagaimana bacaan sholat. Yang pertama, sholat itu diawali dengan niat dulu. Kemudian dilanjutkan takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram itu kedua tangan harus berada di samping telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, untuk ketika kalian sedang sedekap, bersedekap seperti ini ada beberapa pendapat ya. Ada yang setelah Allahu Akbar ditaruh di dada atau di antara dada dan pusar. Itu semuanya benar, anak-anak boleh memakai salah satunya. Kemudian yang kedua ada membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan juga surat-surat dalam Al-Quran. Nah, untuk doa iftitah sendiri itu ada 2 macam. Ini nanti anak-anak juga bisa memakai salah satu. Yang pertama ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Atau boleh juga menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu. Kemudian gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah gerakan ruku. Nah, ketika gerakan ruku itu pastikan punggung kalian itu rata. Rata seandainya diletakkan gelas di atas punggung kalian, itu gelas itu tidak akan tumpah, tidak akan guling, seperti itu. Nah, untuk bacaan ruku itu juga ada dua macam. Nanti anak-anak juga boleh menggunakan salah satunya. Yang pertama, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian untuk selanjutnya gerakan i'tidal. Gerakan i'tidal itu setelah ruku kalian melakukan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Langsung membaca doa i'tidal, ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk yang pendek cukup menggunakan Rabbana walakal hamdu, atau mau yang panjang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tuh. Selanjutnya untuk selanjutnya adalah sujud. Untuk sujud ini ada dua bacaan juga. Yang pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Dan pastikan ketika sujud kaki kalian itu memanjat ya. Kemudian gerakan yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini juga sama, pastikan kaki kalian, jari-jari kalian itu memanjat. Nah, ini ada dua juga bacaannya, nanti anak-anak bisa memilih salah satu. Yang pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, atau Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, selanjutnya tasyahud awal atau duduk iftirash. Ini ada 2 bacaan nggih, ada 2 bacaan. Yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga pastikan ketika duduk tahiyat awal, jari-jari kalian memanjat. Kemudian duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Ini untuk bacaannya nanti anak-anak bisa melihat pada slide ya. Ada 2 bacaan juga. Nanti anak-anak boleh memilih salah satu. Nah, setelah membaca tahiyat akhir, kalian membaca doa tasyahud akhir. Doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa agar kita terhindar dari fitnah dajjal. Dan yang terakhir adalah salam. Salam menoleh ke kanan dan juga ke kiri, dan sholat dilakukan dengan tertib. Ya, anak-anak
materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Pesan saya untuk anak-anak, tetap semangat di rumah dan pastikan anak-anak mengerjakan sholatnya, apalagi sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Oke, cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.